syaratnya, ada syarat wajib, ada syarat sah. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Yang kita pelajari pertama, syarat wajib puasa. Yang pertama, Islam. Jadi yang wajib puasa Ramadan itu adalah orang beragama Islam. Selain Islam, nggak wajib, saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Jadi jangan maksa-maksa orang di luar Islam untuk puasa, nggak perlu, saudara. Ngajak juga nggak perlu, apalagi maksa, saudara. Nah, nggak perlu, karena yang kena kewajiban puasa Ramadan adalah umat Islam. Yang kedua, balik. Artinya balik sudah dewasa. Anak-anak belum wajib. Yang sudah wajib puasa yang balik. Nah, ukuran balik untuk anak laki-laki, saudara, salah satu di antara dua, mana lebih dulu? Apakah dia bermimpi dulu yang menyebabkan dia junub, hadas besar, atau dia sudah mencapai usia 15 tahun Qamariyah, 15 tahun Hijriyah. Jadi kalau anak lelaki umur 15 tahun sempurna Hijriyah, belum pernah mimpi, belum pernah junub, tetap sudah dewasa. Tetap sudah dewasa. Berarti apa? Dia mukallaf secara syar'i. Dia wajib melaksanakan segala perintah Allah. Bu, kira-kira jelas gak, Bu? Jadi kalau ibu punya anak udah umur 15 tahun, itu anak ibu nggak usah ditanya lagi sudah mimpi atau belum. Kalau udah 15 tahun, ya sudah, dia sudah dewasa. Nah, jelas kira-kira ya. Tapi kalau ada anak laki-laki umur 12 tahun sudah mimpi, belum 15 deh, katakan 12 tahun dia sudah mimpi, dan dia sudah ngerti, dia sudah junub, dia sudah hadas besar, maka anak tersebut sudah dewasa. Nah, jadi anak laki salah satu tuh, mimpi dulu apa 15 tahun dulu. Kira-kira jelas gak, Bu? Nah, kalau anak perempuan, kalau anak perempuan juga ada dua ukuran. Yang mana lebih dulu? Haid dulu atau 15 tahun dulu? Bu, tunggu dulu. Bu, anak perempuan sama dengan anak laki, ada dua ketentuan. Kalau anak perempuan sudah haid, belum berusia 15 tahun, tapi sudah 9 tahun lebih, 9 tahun lebih, 9 tahun atau 10 tahun atau 11 tahun, dia sudah haid. Begitu dia haid, dia sudah dewasa. Jelas, Bu? Terus ada anak perempuan sampai 15 tahun Hijriyah belum haid, tetap dia sudah dewasa. Nah, jadi jangan sampai ibu nanti punya anak umurnya udah 15 tahun tapi belum haid. Karena si anak belum haid, terus ibu menganggap ini anak masih kecil terus. Ah, ini masih kecil, belum wajib. Enggak. Kalau sudah 15 tahun Qamariyah, mau anak laki, mau anak perempuan, pasti sudah dewasa. Kira-kira jelas gak, Bu? Tapi sebelum 15 tahun, kalau anak laki sudah hadas besar, junub, sudah mimpi, dia dewasa. Kalau anak perempuan sebelum 15 tahun sudah haid, berarti dia sudah dewasa. Tapi syarat minimal 9 tahun. Nah, jadi kalau 8 tahun sudah haid, itu bukan haid. Nah, itu istihadah, itu darah penyakit. Buru-buru tuh anak bawa ke dokter. Bu, kalau ibu punya anak perempuan belum 9 tahun, tahu-tahu sudah haid, buru-buru bawa ke dokter. Itu bukan haid. Itu istihadah, itu darah penyakit, ada kelainan, segera berobat. Tapi kalau sudah 9 tahun lebih, anak ibu haid, ibu jangan kaget. Karena memang anak perempuan itu batas minimal daripada usia haidnya adalah 9. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, istri kita punya Nabi, itu awal haidnya 9 tahun. 9 tahun beliau haid, saudara. Jadi 9 tahun beliau sudah dewasa. Jadi ukuran dewasa bukan KTP, Bu, ya. Ini saya bicara aturan syariat. Kalau aturan negara udah punya KTP baru dewasa. Nah, jangan lupa tuh. Nah, ibu kalau aturan syariat jangan ngikut aturan KTP. Ntar si anak disuruh sholat, ayo sholat, kan belum punya KTP, Bu. Nah, sholat nggak ada urusan sama KTP. Kira-kira jelas gak? Jadi kalau KTP itu urusannya urusan administrasi kenegaraan.
Nah, pokoknya udah waktu 17 tahun bikin KTP. Karena banyak administrasi kenegaraan memerlukan KTP. Nanti mau urus BPJS, mau urus sekolah, mau apa, segala macam, itu perlu KTP. Tapi urusan sholat jangan hanya KTP. Nah, pokoknya usia anak ibu sudah 15 tahun sempurna, tahun Hijriyah Qamariyah, maka anak ibu sudah dewasa. Maksudnya sudah dewasa, udah wajib sholat 5 waktu, udah wajib puasa Ramadan, udah wajib tuh semua. Udah nggak boleh berbuat maksiat. Kalau dia maksiat dia dosa. Kalau belum dewasa dia nggak dosa. Kalau belum dewasa dia nggak sholat, dia nggak dosa. Tapi kalau sudah balik dia nggak sholat, dosa. Kira-kira jelas gak Bu? Baik, lanjut sekarang yang ketiga. Syarat wajib puasa yang ketiga akil. Apa arti akil? Berakal. Jadi orang gila enggak wajib puasa. Kira-kira sampai di sini jelas? Saya ulangi sekali lagi. Syarat puasa yang pertama apa? Orang bukan Islam wajib enggak puasa? Syarat yang kedua puasa apa? Anak kecil wajib enggak puasa? Syarat yang ketiga apa? Berakal. Orang gila wajib enggak puasa? Enggak. Jadi kalau ada orang merasa dirinya Islam, akil, balik, wajib puasa. Kira-kira jelas? Kalau ada orang laki-laki ngaku Islam, ngaku udah dewasa, ngaku berakal, tapi nggak puasa, patut dicurigai. Bu, kalau dia nggak puasa, patut dicurigai. Mungkin dia bukan Islam, tapi dia ngaku saya Islam. Mungkin dia belum balik. Oh, saya udah jenggotan. Oh, mungkin gila kali. Ya, jadi kalau ada laki-laki dewasa nggak puasa, jangan-jangan kita bilang bukan Islam, dong aku enggak, saya Islam, ini KTP saya Islam. Oh Islam, kalau gitu belum balik. Kalau udah jenggotan masa belum balik? Oh kalau gitu jangan-jangan gila. Nah kalau dia bilang enggak saya nggak gila, ya orang gila emang nggak ngaku gila. Betul? Mudah-mudahan kita semua di sini nggak ada yang begitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang syarat yang keempat, perhatikan Ibu. Tidak ada uzur larangan puasa. Jadi kalau seseorang tidak ada uzur larangan puasa, maka dia wajib puasa. Apa uzurnya? Maksudnya uzur larangan puasa, kalau ada uzur ini memang dia nggak boleh puasa, saudara. Atau dia nggak wajib puasa. Siapa itu pertama? Perempuan yang sedang haid. Perempuan yang sedang haid haram berpuasa. Nah, perhatikan Bu, haramnya. Jangan bilang begini, bagaimana Ustadz, perempuan yang sedang haid boleh gak puasa? Terus dijawab, ya sebaiknya tidak puasa. Salah itu jawaban. Bukan sebaiknya tidak puasa, emang haram puasa. Perempuan yang sedang haid haram berpuasa. Yang kedua, nifas. Perempuan habis melahirkan, kan ada masa nifas itu Bu ya. Nah selama nifas itu juga tidak wajib puasa. Kemudian yang ketiga, pingsan sepanjang hari. Nah, jadi dari sebelum subuh dia pingsan, bangun habis maghrib. Nah, ada tuh puasa. Kalau pingsannya sebentar, dari siang hari dia pingsan sebentar, jatuh, kemudian sadar lagi, itu masih nggak mengapa. Tapi kalau sepanjang hari pingsan, tidak wajib puasa. Begitu juga mabuk sepanjang hari atau gila sepanjang hari, saudara, tidak wajib puasa. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, sekarang yang kelima, tidak ada uzur boleh berbuka. Jadi kalau dia punya uzur ini, dia nggak wajib puasa. Tapi kalau tidak ada uzur ini, wajib dia puasa. Siapa? Yang pertama, sakit. Nah, sakit, orang sakit nggak wajib puasa. Kemudian yang kedua, safar mubah. Nah, safar mubah minimal 83 km. Artinya safar mubah, dia musafir Bu, jaraknya minimal 83 km. Dan safar itu tujuannya bukan maksiat. Nah, jelas gak Bu? Nah, jadi kalau tujuannya maksiat, tetap dia wajib puasa. Ada orang Islam dari Jakarta berangkat ke Surabaya. Oh, jauh tuh, 1000 km. Dia boleh tidak
puasa. Tapi tunggu dulu, tanya, ke Surabaya mau ngapain? Ke Surabaya, saudara mau maksiat, mau mabok-mabokan, maka wajib dia puasa. Tidak ada rukhsah bagi orang yang maksiat. Kira-kira jelas gak? Jadi yang dapat rukhsah orang musafir boleh nggak puasa, itu yang musafirnya tujuannya baik. Kalau dia ke Surabaya mau berjudi, dia ke Surabaya mau nenggak minuman keras, dia ke Surabaya tujuannya maksiat, maka dia tetap wajib puasa. Nggak boleh dia batalkan puasanya. Kira-kira jelas tidak? Itu yang disebut safar mubah, safar yang halal. Jelas Bu ya? Yang ketiga, tua renta. Laki-laki maupun perempuan kalau sudah lanjut usia, udah tua renta, udah nggak mampu untuk puasa, tidak wajib puasa. Jadi ibu kalau punya orang tua atau punya nenek, mungkin umurnya udah 90 atau 100 atau lebih dari 100, Bu ya, udah nggak mampu dia puasa, udah nggak bisa, jangan dipaksa, jangan diajak puasa, jangan. Biar aja dia nggak puasa, dia punya hak, karena memang dia tidak wajib puasa, kecuali kalau ada ibu kita, nenek kita yang memang masih kuat dia puasa, karena dari mudanya udah biasa puasa, jadi begitu masuk Ramadan justru dia senang dan dia puasa, nggak membahayakan diri dan kesehatannya, nggak apa-apa, dia boleh puasa. Tapi sekali lagi, orang yang sudah tua renta itu tidak wajib. Jelas gak Bu? Yang keempat, pekerja keras. Nah ini pekerja keras mesti hati-hati nih mendefinisikannya nih. Pekerja keras itu adalah orang yang sepanjang hari dia bekerja keras, menguras tenaga, dan dia nggak sanggup kalau dia puasa. Dia nggak bisa kerja kalau dia puasa. Dia akan kehausan, dia akan kelaparan. Seperti apa? Contoh, seperti kuli panggul di pelabuhan. Nah, dia nurunin apa namanya? Nurunin beras atau nurunin karung itu Bu. Kalau angkut 50 kilo dia bawa, kemudian dia lempar ke atas truk, balik lagi, keringat bercucuran, haus luar biasa, dan dia nggak bisa, dia harus kerja. Kalau nggak diberhentikan, kalau nggak dia nggak dapat gaji, kalau nggak nanti keluarganya nggak makan. Ini namanya pekerja keras. Atau kuli-kuli bangunan yang memang kerjanya keras betul, berat betul, panas. Nah, dia udah nggak mampu, mereka tidak wajib puasa. Bu, tapi jangan ntar ibu bilang kerja di dapur pekerja keras nih. Bu, ibu ditanya, ibu kenapa nggak puasa? Saya kerja keras. Ngapain Bu? Motong bawang, motong cabai. Bu, masih bisa gak kalau motong bawang cabai puasa Bu? Bisa Bu ya? Nggak kerja keras kan Bu? Enggak. Jadi kalau pekerja keras, bisa dibayangkan Bu, pekerja keras Bu ya, yang betul-betul keras, dia tidak wajib puasa. Baik. Nah ini syarat wajib. Nah, cuman nanti ada babnya. Kalau mereka nggak wajib puasa, mereka wajib nggak bayar fidyah atau wajib nggak mereka qadha? Nanti ada pembahasannya. Insya Allah. Sampai di sini dulu. Jelas tidak nih? Paham?